Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Implementasi Kebijakan. Dari makalah kami terbagi menjadi dua materi, yaitu model implementasi kebijakan dan aktor pelaksana kebijakan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurhalisa akan menjelaskan sedikit tentang apa itu implementasi. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah peraturan pemerintah, keputusan presiden, maupun peraturan daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara langsung ke masyarakat. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain keputusan presiden, instruksi presiden, keputusan menteri, keputusan kepala daerah, keputusan kepala dinas, dan lain-lain. Di dalam pembahasan tentang kebijakan publik, aktor mempunyai posisi yang amat strategis bersama-sama dengan faktor kelembagaan atau institusi kebijakan itu sendiri. Interaksi aktor dalam kelembagaan inilah yang kemudian menentukan proses perjalanan dan strategi yang dilakukan oleh komunitas kebijakan dalam makna yang lebih luas. Pada prinsipnya, aktor kebijakan adalah mereka yang selalu dan harus terlibat dalam setiap proses analisis kebijakan publik, baik berfungsi sebagai perumus maupun kelompok penekan yang senantiasa aktif dan proaktif di dalam melakukan interaksi dan interelasi di dalam konteks analisis kebijakan. Berkaitan penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah itu sendiri, namun beserta dengan masyarakat dan sektor privat baru-baru. Ini terkenal dengan penyebutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance. Relasi tiga aktor, pemerintah, masyarakat, dan privat sektor, sangat dibutuhkan sinergi dan kemitraan semua pihak dan tentunya masyarakat sendiri atau membangun visi yang sama, pola pikir dan juga pola tindakan yang menguatkan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang apa itu implementasi dan aktor pelaksana kebijakan. Selanjutnya, yang lebih jelas akan dipresentasikan oleh teman-teman saya, dan saya persilahkan kepada pemateri kedua, yaitu Andi Reski Tendriula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Reski Tendriula, kelas IP 3D. Di sini saya akan membahas pembahasan kedua, yaitu model implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan publik memiliki beberapa model yang menjadi acuan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan akan memengaruhi beberapa unsur-unsur yang terlibat di dalamnya, baik aparatur maupun masyarakat. Adapun model-model implementasi kebijakan publik yang telah ada menurut Maitland, literatur mengenai implementasi kebijakan secara umum terbagi atas dua kelompok, yakni kelompok dengan pendekatan dari atas, yaitu top down, dan kelompok dengan pendekatan dari bawah atau bottom up. Hamdi menambahkan beberapa kelompok dengan pendekatan top down melihat perancang kebijakan sebagai aktor sentral dalam implementasi kebijakan. Kelompok top down juga memutuskan perhatiannya kepada faktor-faktor yang dapat memanipulasi pada tingkat sentral atau pada variabel yang bersifat mikro. Kelompok bottom up menekankan pada dua hal, yakni kelompok sasaran dan para penyedia layanan bottom up, berfokus juga pada variabel yang berbentuk mikro. Hamdi menambahkan sebagai upaya ilmiah kritik yang ditunjukkan pada model top down dan model bottom up, mendorong lahirnya model alternatif. Yang pertama, model Sabier. Sabier berpandang bahwa kebijakan perlu dianalisis dalam siklus lebih dari 10 tahunan.
Yang kedua, model Gojing, menghadirkan suatu model komunikasi dari implementasi kebijakan antara pemerintah yang melihat implementator masyarakat negara bagian state dari serangkaian saluran komunikasi. Yang ketiga, model Maitland. Literatur implementasi menunjukkan bahwa top donor dan bottom up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi dan Saputra Sofyan dengan NIM 1056411 3019 kelas IP 3D. Saya akan melanjutkan materi ketiga, yakni menurut Tahir, keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh kebanyakan faktor, dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Pemahaman tentang berbagai faktor yang terkait di dalam implementasi ini dielaborasi beberapa teori implementasi dan kebijakan sebagai landasan. Model yang pertama dari George Edwards III. Di dalam pendekatan studi implementasi kebijakan, pertanyaan abstraknya dimulai dari bagaimana prakondisi untuk suksesnya kebijakan dan kedua adalah apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik. Edward III menawarkan dan mempertimbangkan 4 faktor dalam implementasikan kebijakan publik, yakni komunikasi, request, disposition, or attitudes, and bureaucratic structure. Dalam menjelaskan 4 faktor dimaksud yakni komunikasi, sumber daya, sikap pelaksanaan, struktur. Model kedua dari Donald van Mater dan Karel van Horn merumuskan sebuah abstraksi yang menunjukkan hubungan antara berbagai variabel yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antara organisasi, dan penguatan aktivitas, karakteristik, agen pelaksanaan lingkup ekonomi, sosial, dan politik, sikap pelaksana. Tipologi kebijakan menurut jumlah masing-masing perubahan yang dihasilkan dan jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan di antara pihak-pihak terlibat dalam proses implementasi. Jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh jumlah variabel yang saling berkaitan. Yang ketiga, model dari Marley. Implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Implementasi sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula telah terperinci, program-program aksi telah direncanakan, dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Isi kebijakan menurut Gabriel mencakup kepentingan yang mempengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kependudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksanaan program, sumber daya yang dikerahkan. Konteks kebijakan mempengaruhi proses implementasi, kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, kepatuhan serat daya tanggap pelaksana. Sementara menurut Gabriel et al., keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh kejelasan pesan yang disampaikan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana. Dengan menganalogikan kebijakan sebagai pesan, maka kemudahan implementasi kebijakan ditentukan oleh faktor pesan bentuk pesan, reputasi komunikasi. Keempat, model David Weimer dan Aidan Vanin mengemukakan ada 3 kelompok variabel besar dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi program, yakni logika kebijakan, lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, kemampuan implementator kebijakan. Menurut Bardach, Stillman, Nakamura mengemukakan teori the implementation game, implementasi dalam bentuk permainan, menjelaskan bahwa dalam implementasi kebijakan di dalam terjadi tawar-menawar, persuasif, manuver yang berlangsung di kondisi tidak pasti dengan tujuan agar melakukan kontrol terhadap yang diinginkan. Sedangkan menurut Mayon dan Waldowski, teori evolusi lebih menekankan implementasi sebagai suatu proses senantiasa memerlukan perubahan yang menyesuaikan dengan mendefinisikan, menafsirkan kembali terhadap tujuan-tujuan dan dampak yang dihasilkan. Yang terakhir, yang kelima, model dari Daniel Masmanian dan Paul Steybertier.
Teori Basmanian dan Stebatir dikenal dengan model kerangka analisis implementasi. Implementasi yang ideal memerlukan seperangkat kondisi optimal. Selanjutnya, menurut Parsons, di dalam pematangan model ini bersifat sentralitis dan lebih berada di mekanisme paksa daripada mekanisme pasar. Implementasi kebijakan berdasarkan model pendekatan sentralitis akan menjadi lebih efektif apabila memenuhi 6 syarat sebagai berikut. Adanya tujuan yang jelas dan konsisten, memiliki teori kasual yang memadai tentang bagaimana cara melahirkan perubahan, mempunyai struktur implementasi yang disusun secara ilegal, para pelaksana implementasi yang memiliki keahlian dan komitmen, adanya dukungan dari kelompok-kelompok kepentingan dan penguasa, adanya perubahan dalam kondisi sosial ekonomi yang tidak melemahkan dukungan kelompok dan penguasa. Menurut Manian dan Stevens menjelaskan ada 3 kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu 1. Variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenang, indikator dukungan teori dan teknologi, keragaman perilaku kelompok sasaran, tingkat perubahan perilaku yang dikehendaki. Variabel ini disebut dengan karakteristik dan masalah. Proses implementasi kebijakan dipahami melalui 3 perspektif yang berbeda, yaitu pembuat kebijakan dan substansi kebijakannya, pejabat pelaksana di lapangan sebagai implementator, dan aktor individu selaku kelompok target. Demikian dari saya. Atau model Hopgon and Gunn. Model Brian W. Hopgon dan Lewis A. Gunn mengatakan bahwa untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat, yaitu A. Syarat pertama terkait dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga atau badan pelaksanaan tidak akan menimbulkan masalah yang besar. Syarat kedua, apakah untuk melaksanakan tersedianya sumber daya yang memadai atau termasuk sumber daya waktu. Syarat ketiga, apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada. Syarat keempat, apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan seksual yang sama yang Anda. Syarat kelima adalah seberapa hubungan kausalitas yang terjadi, asumsinya sama dengan sedikit hubungan sebab akibat, semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan. Syarat ketujuh adalah pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Syarat kedelapan adalah bahwa tugas-tugas telah dirinci ditempatkan dalam urutan yang benar. Syarat ke-9 adalah komunikasi dan koordinasi sempurna. Syarat ke-10 adalah pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepuasan yang sempurna. Model implementasi kebijakan Jane Mears. Mears menegaskan model implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Informasi ini kebijakan didukung masyarakat atau fiksi dan non-fiksi, dan pembagian potensi khusus dukungan masyarakat berkaitan dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pelaksanaan program. Model-model implementasi kebijakan Warwich. Menurut Warwich, dalam implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan, yaitu kemampuan organisasi, informasi, dukungan, dan pembagian potensi. Model Ripley dan Franklin. Ripley dan Franklin mengemukakan bahwa kriteria pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan didasarkan pada 3 perspektif, yaitu perspektif 1. Model kolerasi antara perumusan strategi dan investasi strategi. Menurut Bonowa, bahwa sel pertama, yaitu pertemuan antara formulasi strategi yang tepat dan implementasi yang ekselen, membawa sukses organisasi untuk mencapai sasaran dan sekaligus memberi keputusan bagi seluruh anggota organisasi. Pada sel kedua, yaitu pertemuan antara perumusan strategi yang kurang tepat dengan pelaksanaan yang prima, membantu organisasi dalam mencegah kegagalan. Sedangkan pada sel ketiga, yaitu pertemuan antara strategi yang rumusannya sangat tepat dengan implementasi yang buruk, menghasilkan kegagalan karena dengan pelaksanaan yang buruk, sasaran tidak tercapai. Model Charles O. Jones mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan aktivitas individu. Aktivitas dimaksud adalah A. Organisasi, pembentukan atau penanaman kembali sumber daya unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan. B. Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. C. Aplikasi atau penerapan, berdasarkan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa. 3.
model implementasi birokrasi yang lebih rendah terhadap birokrasi di atasnya. Perspektif kelancaran, rutinitas dan tiadanya masalah. Perspektif pelaksanaan yang mengarah kepada kinerja memasukkan semua pihak, terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan. Model implementasi kebijakan melalui Emerson Approach merupakan suatu model yang dikembangkan oleh Yulianto KJ. Menurut KJ, bahwa realitas sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan akan bermuara atau bersinggungan langsung dengan 3 dimensi polis, yaitu governance, private sector, dan chief society. Pemerintah atau governance dalam eksistensinya baik sebagai pembuat dan pengambil kebijakan bersama, juga pemerintah sebagai aparatur pelaksanaan atau implementer kebijakan. Menurut Dwi Jowijonto mengemukakan ada 4 yang perlu dipenuhi dalam mengimplementasikan kebijakan. Sedangkan menurut Nugroho, dalam memahami kebijakan publik terdapat 2 jenis aliran atau pemahaman, yaitu kontinentalis yang cenderung melihat bahwa kebijakan publik adalah turunan dan hukum, utamanya hukum publik ataupun hukum tata negara, sehingga melihatnya sebagai proses interaksi di antara institusi-institusi negara. Anglo-Saksonis cenderung memahami bahwa kebijakan publik adalah turunan dari politik demokrasi, sehingga melihatnya sebagai produk interaksi antara negara dan publik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kelima yaitu A. Faktor pelaksanaan kebijakan. Faktor kebijakan publik di Indonesia. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Peranannya adalah untuk menetapkan undang-undang, menetapkan TAP MPR, dan menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peranannya adalah untuk membentuk undang-undang bersama dengan Presiden. Dan yang ketiga, Presiden. Tugasnya untuk membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR dan menetapkan peraturan Presiden pengganti Perpu. 4. Pemerintah seperti Presiden sebagai kepala pemerintahan. B. Menteri menetapkan peraturan menteri atau keputusan menteri. C. Lembaga pemerintah non-departemen menetapkan peraturan-peraturan yang bersifat teknis, yaitu peraturan pelaksanaan dari perundang-undang yang lebih tinggi derajatnya. Selanjutnya, Direktorat Jenderal menetapkan atau mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaan yang bersifat teknis di bidangnya masing-masing. Selanjutnya, badan-badan negara lainnya atau BUMN, Bank Sentral, dan lain-lain mengeluarkan atau menetapkan peraturan-peraturan pelaksanaan yang berisi perincian dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur di bidang tugas dan fungsinya masing-masing. Yang kelima, Kepala Desa menetapkan peraturan dari keputusan desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa atau BPD. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi menetapkan peraturan daerah provinsi, daerah, kota atau kabupaten bersama-sama dengan pemerintah daerah, kota atau kabupaten. Dan selanjutnya, Badan Perwakilan Desa atau BPD menetapkan peraturan desa atau keputusan desa bersama-sama dengan kepala desa. Dalam pandangan Stoker, terutama dengan menggunakan silogisme teori urban rezim di dalam memahami aktor yang terlibat dalam proses kebijakan, mengungkapkan adanya 4 kategori partisipan dalam proses perumusan kebijakan, yaitu kelompok bisnis atau business, pejabat terpilih atau elected officials, kelompok organisasi masyarakat, dan kelompok buruh, serta pejabat teknokrat. Teori ini kemudian diperluas oleh Clorke yang menjelaskan lebih detail tentang beberapa tipe rezim yang relevan dengan basis teori rezim atau regime teori, yaitu entrepreneurial regimes, caretaker regimes, activist atau player regimes. Aktor inilah yang kemudian menentukan kualitas kebijakan yang dihasilkan dari keseluruhan proses kebijakan yang ada. Dan terakhir, yaitu rezim sisi pemerintahan atau demand side regimes yang basis kelembagaan utamanya adalah organisasi. Para aktor yang terlihat adalah kelompok caretaker mayors, birokrat yang anti kemapanan, serta kelompok post material,
Baik, itulah yang bisa saya sampaikan tentang materi kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Wahyu Muhammad Nento, NIM 10564114819 akan melanjutkan materi yaitu tentang berbagai ragam dan pendekatan dalam memahami berbagai aktor yang terlibat dalam proses kebijakan publik. Maka konsep dan konteks aktor adalah sangat terkait dengan macam dan tipologi kebijakan yang akan dianalisis. Dalam perspektif formulasi masalah kebijakan publik, maka aktor yang terlibat secara garis besarnya dapat dipilih menjadi dua kelompok, yaitu kelompok dan organisasi birokrasi, dan yang lain adalah kelompok di luar birokrasi. Anderson. Demikian pula pandangan Winarno bahwa kelompok yang terlibat dalam proses kebijakan publik adalah kelompok formal dan kelompok non-formal, seperti badan-badan administrasi pemerintah yang meliputi eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sementara itu kelompok non-formal dapat terdiri dari satu kelompok kepentingan interest group seperti kelompok buruh dan kelompok perusahaan, yang kedua kelompok partai politik, yang ketiga warga negara individual. Kelompok besar tersebut jika dianalisis secara lebih detail, maka aktor kebijakan yang seringkali terlibat dalam proses perundingan dan pengambilan kebijakan internal birokrasi dapat berupa, yaitu yang pertama mereka yang mempunyai kekuasaan tertentu, dan yang kedua mereka yang tergolong sebagai partisipan atau aktor tidak resmi. Yang pertama adalah relevan dengan konsep yang selalu melibatkan tiga oknum penting di dalamnya, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan kelompok kedua adalah mereka yang secara serius seringkali terlibat di luar kelompok tersebut, baik secara langsung mendukung ataupun menolak hasil kebijakan yang ada. Pada kelompok kedua inilah seringkali wujudnya dapat berupa kelompok kepentingan, aktor partai politik, aktor para ahli dan sarjana atau entrepreneur, serta para intelektual yang ada. Dalam kaitannya dengan aktor yang terlibat dalam diskusi masalah kebijakan yang bersifat protektif, seperti terhadap kebijakan interaksi regional, maka Ripley menjelaskan beberapa karakteristik konteks kebijakan yang bersifat protektif tersebut seperti pada tabel berikut, yaitu tipe kebijakan. Kebijakan yang bersifat protektif, aktor utama birokrasi pemerintah federal dan pusat, kelompok kepentingan pengusaha, kepentingan konsumen, dan badan kongres. Lalu relasi antar aktor, yaitu birokrat cenderung lebih dekat dengan seperangkat kepentingan yang saling berkompetensi. Relasi antar aktor berdasarkan kesepakatan dan juga ketidaksepahaman relasional berbasis ideologi. Kemudian stabilitas relasi tidak stabil atau unstable. Baru tingkat konflik di antara aktor sedang atau moderate dengan beberapa insiden demonstratif yang bisa saja muncul tiap saat. Berbagai bentuk kelompok kepentingan tersebut kemudian dalam praktiknya seringkali dibentuk dan diadakan dengan maksud dan kepentingan untuk meningkatkan kualitas apa yang diwakilkan kepadanya, sehingga dapat memberikan kontribusi pada kelompok yang diwakilinya secara lebih optimal. Baru kepentingan yang diwakili dalam dimensi organisasi dapat memberikan nuansa kolektivitas dan ekstra organisasi dapat yang lebih adaptif ketimbang kepentingan yang hanya memperhatikan diri dan kelompoknya saja. Hal ini dapat dipahami bahwa meskipun berbagai desakan kepentingan diberikan pada proses perumusan masalah kebijakan, maka secara pragmatis keseluruhannya ditentukan oleh kelompok kepentingan memberikan tekanan pada otoritas kebijakan dalam perspektif karena kebijakan untuk menyuarakan aspirasi
dan kepentingannya. Dengan seperti ini diharapkan menjadi referensi di dalam menjembatani ragam kepentingan yang terkait dengan kebijakan tertentu. Sekian itu materi yang saya jelaskan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.